Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahawarin SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tual, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Kota Tual. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Manado dengan NIM 25227083. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini di kelas 3 dengan materi puasa Ramadan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan maju ke depan. Setelah kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya, ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang izin? Ada yang sakit? Siapa? Anak-anak, sebelum memulai belajar, coba perhatikan pakaian yang digunakan, apakah sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi, duduk yang tenang dan coba perhatikan di samping kiri dan kanan. Mungkin ada sampah, kalau ada silakan dipungut lalu dibuang. Tidak ada? Nah, jadi kalau kita belajar dalam keadaan kelas yang bersih berarti lebih terasa nyaman. Ya, jadi sebagai seorang siswa pelajar itu harus apa? Rajin belajar. Karena belajar itu adalah ilmu yang kita bawa sampai ke manapun, tidak jadi satu beban untuk kita. Karena banyak belajar, maka banyak pengetahuan yang kita dapat. Ya. Ibu mau bertanya terkait dengan pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Puasa. Tentang puasa. Di sini Ibu mau tanya, apa anak-anak sudah mampu untuk berpuasa? Sudah. Pastinya sudah ya? Ya. Pastinya sudah mampu. Sudah mampu berpuasa. Puasa itu apa? Menahan diri dari lapar dan haus.
Ya, kemudian kalau sudah melakukan puasa berarti sudah tahu apa saja yang dapat membatalkan puasa. Siapa yang bisa? Muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Apalagi? Sengaja. Ya, hilang akal atau Gila. terus apa lagi? Makan dan minum dengan sengaja. Ya, itu sudah tadi disebut. Oke, berarti masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin. Berarti semalam belajar ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, untuk mematikan semangat belajar kita, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Jadi perhatikan, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami orang yang boleh tidak berpuasa. Yang kedua, memahami hikmah berpuasa. Puasa, ya. Syarat-syarat puasa, kemudian syarat-syarat puasa, sunah-sunah puasa yang membatalkan puasa. Hari ini kita akan belajar satu tema lagi, yaitu tentang orang yang boleh tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Hari ini kita fokusnya puasa wajib atau puasa bulan Ramadan. Jadi ada beberapa golongan orang yang ketika di bulan Ramadan sama Allah diberi keringanan, yaitu dia boleh tidak berpuasa. Apa saja atau siapa saja yang termasuk golongan orang yang boleh tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sakit, yang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Kalau dia dipaksakan berpuasa, sakitnya tambah parah dan dia akan meninggal, maka Allah meringankan orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang boleh berpuasa adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Dan orang yang dalam perjalanan ini tidak serta-merta semua orang yang dalam perjalanan bisa membatalkan puasanya. Hanya niatnya dalam perjalanan itu niatnya yang baik. Kemudian jaraknya yang jauh sekitar 81 km. Yang ketiga, orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sudah tua renta, nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua renta. Dia dipaksakan untuk berpuasa tidak bisa, maka Allah memberi keringanan, boleh tidak berpuasa. Dan yang keempat adalah orang yang sedang hamil atau perempuan yang hamil atau menyusui. Itu pun sama. Kalau dia khawatir akan kandungannya atau khawatir akan anaknya, maka Allah memberi keringanan kepada wanita hamil atau menyusui. Dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi, anak-anakku yang soleh-soleha, puasa Ramadan ini, kalaupun ada orang yang boleh tidak berpuasa karena sifatnya wajib puasa Ramadan, maka harus diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. 4 golongan ini pun juga harus menggantinya, tetapi menggantinya ada beberapa versi atau ada beberapa pilihan. Ada yang menggantinya dengan puasa lagi, dan ada yang menggantinya dengan cara yang lain atau dengan cara fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu membayar makan atau memberi makan pada orang-orang miskin. Yang pertama, orang sakit. Orang sakit itu boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus menggantinya di lain waktu atau di bulan selain bulan Ramadan. Cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya yaitu berpuasa di lain hari di luar Ramadan. Atau kita sakit 1 hari bulan Ramadan dan tidak bisa melanjutkan puasa kita, boleh kita batal. Kemudian setelah bulan Ramadan kita menggantinya 1 hari. Dan seterusnya 2 hari tidak berpuasa karena sakit, maka kalau lagi sehat atau dirinya nanti sakit, maka dia berbuka, maka nanti
Syarat qadanya ialah berpuasa lagi setelah bulan Ramadan. Jadi anak-anak yang soleh-soleha, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang hikmah puasa. Jadi di bulan puasa Ramadan ini ada beberapa manfaat atau hikmah yang dapat kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah hikmah puasa Ramadan adalah menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW hikmah puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah berbuka kepada tentu saja ketika kita berpuasa kita merasakan bagaimana rasanya haus, kita merasakan bagaimana rasanya lapar. Nah, di situ kita akan merasakan orang-orang yang selama ini serba kekurangan, kehausan, dan kelaparan, maka akan terjadilah sikap kasih sayang kepada fakir miskin. Selanjutnya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah adalah memindahkan diri dari perbuatan. Tentu saja ketika kita berpuasa Ramadan maka kita dilarang atau mendatangi hal-hal yang buruk. Karena ketika kita mendatangi hal-hal yang buruk, puasa kita tidak ada dapat pahala. Dan itu akan berlanjut ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Selanjutnya terakhir adalah puasa Ramadan ini dapat melatih kesabaran kita. Kesabaran dalam menahan makan, menahan minum, kesadaran dalam menahan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, kesabaran untuk menantikan waktu berbuka, kesabaran ketika kita beribadah malam hari di bulan Ramadan. Kalian sudah mengamati video ini. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan video tadi? Ya, silakan. Ya, fidya itu artinya denda, ya. Denda. Jadi denda itu cara menggantikannya itu dengan memberikan makanan kepada fakir miskin, anak yatim, yatim piatu, atau orang yang tidak mampu. Orang tua yang tidak bisa berpuasa, ia bisa membayarnya dengan cara fidya. Nah, kita beri aplaus untuk Sabrina dan Kiani. Selanjutnya di sini kita akan membagikan kelompok masing-masing. Di sini ibu bagi 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Orang yang sudah mewarta tetap diwajibkan untuk berpuasa. Di sini kami menjawab salah. Ketika terjadi suara azan maghrib kita segera membuka puasa. Di sini kami menjawab benar. Dengan ganti
tersebut dengan sengaja di siang hari tidak membatalkan puasa. Di sini kami menjawab salah. Oke, itu hasil dari kelompok 1 yang sudah dijelaskan di depan. Ya, mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan? Ada? Oke, ada ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 pernyataan di nomor 7 tidak salah. Tadi kelompok 1 memilih pernyataan benar, sebenarnya salah karena mudah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Ya, bagaimana menurut kelompok yang lain? Benar? Ya, muntah dengan disengaja. Berarti pernyataannya sah? Oke, terima kasih atas kerjasamanya antara masing-masing kelompok, dan silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduk. Kita beri aplaus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada ketua kelompok. Saya persilahkan. Demikian hasil diskusi kami. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu akan membagikan soal untuk dikerjakan sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi dikerjakan per orang, mandiri ya, ini kerja mandiri bukan kerja kelompok. Jadi masing-masing kerja. Oke, jadi kalian sudah selesai mengerjakan soal terkait dengan pembelajaran kita hari ini, dan alhamdulillah kalian anak-anakku soleh dan soleha sudah semuanya sudah memahami dengan baik apa yang kalian belajar hari ini terkait dengan tujuan pembelajaran, memahami orang yang tidak berpuasa dan hikmah puasa. Oke, jadi semuanya ibu guru kasih bintang 5. Tepuk tangan. Mungkin dari anak-anak ibu berikan, ada yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, silakan. Tepuk tangan buat yang teman-teman yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi, gimana perasaan kalian hari ini belajar terkait dengan materi orang yang boleh tidak berpuasa dan hikmah puasa Ramadan ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang ya. Apa yang kalian belum pahami tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Oke. Karena semuanya sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini tentang
orang yang boleh tidak berpuasa dan hikmah puasa Ramadan, maka hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Dan ingat, pulang di rumah harus apa? Belajar. Jangan lupa belajar dan berdoa. Oke, mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita berdoa sebelum pulang ya. Oke, dipimpin oleh Sabrina. Mari kita berdoa dan mulai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan